Halo guys, bagi ini sama Angel di channel YouTube-nya Autofam TV. Nah, di video ini Angel mau ngasih tauin kalian kalau di Autofam lagi ready stok mobil SUV Mazda ya. Tapi sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu ya. You got me trapped inside this spell. Now I feel like your demons drag me close to hell. I can feel that. Oke, ini dia mobilnya ya, mobil Mazda CX-5 GT tahun 2013. Untuk warnanya dia warna abu-abu. Kita langsung mulai aja dari bagian depannya dulu. Untuk lampu Mazda CX-5 ini, dia lampunya udah LED projector headlamp ya. Tapi untuk lampu seinnya dia masih halogen. Di bagian bawah juga dilengkapi sama lampu fog lamp. Untuk seinnya dia ada di bagian bawahnya juga ya. Nih, kalian bisa ngeliat di bagian bawahnya sini. Itu fog lampnya bulat, rada kecil sih di bagian bawah. Untuk grill tengahnya, ini grill tengahnya jadi dia masih model lama ya, jadi belum terlalu besar nih untuk ukuran grillnya. Ini pakai accent chrome dan di bagian tengahnya dia bolong gitu ya. Ada emblem Mazdanya di bagian tengah. Untuk bagian bawah dia pakai accent hitam gitu, dove hitam. Dan untuk ground clearance-nya dia cukup jauh ya, karena ini mobil SUV jadi kalian nggak perlu khawatir bakalan ngegestrap atau gimana. Sekarang kita naik ke bagian mesinnya ya. Kalau bagian depannya udah, kita lanjut ke bagian mesinnya ya. Untuk mesin dari Mazda CX-5 GT ini dia cc-nya di 2500, udah Skyactiv teknologi. Di bagian atas udah dilengkapi sama peredam. Dan kita garansi untuk mobil ini bebas banjir, tabrak, kilometer asli. Jadi kalian gak perlu khawatir ya. Gak perlu ragu juga untuk beli mobil di Autofam, karena kalian boleh langsung bawa cek ke dealer resmi di Mazda. Kita langsung lanjut ke bagian sampingnya ya. Oke, kita next ke bagian sampingnya ya. Untuk Mazda CX-5 ini dia cuma 5-seater, jadi cuma ada dua baris ya, baris pertama sama baris kedua. Kalau di pertama itu untuk driver sama penumpang depan, jadi cuma bisa 2 orang. Kalau di bagian belakang bisa bertiga. Dan sebelum kita bahas ke belakang-belakangnya, kita lihat dulu nih untuk bagian bannya. Untuk bannya, ini bannya pakai ukuran 235/55, untuk ringnya di ring 19 ya. Next lagi ke bagian spionnya. Untuk spionnya dia udah elektrik juga. Di bagian sampingnya ini ada dilengkapi juga sama lampu sen ya. Cuma dia ada di bagian pinggir nih, bener-bener di pinggir sini tuh. Jadi biasa kan ada di bagian bawahnya atau di bagian sininya ya, tapi ini di bagian pinggirnya. Untuk bagian atas, karena ini tipe GT, jadi dia udah ada sunroofnya juga. Tapi nanti kita lihat sunroofnya dari bagian interior aja. Handle pintu, dia modelnya model tarik. Untuk warnanya, dia warnanya selaras sama body ya. Udah smart entry juga. Di bagian kiri ini untuk tangki bensin. Dan kita lanjut ke belakangnya. Oke, next untuk bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya, yang pertama di bagian atas itu ada antena yang udah modelannya modelan hiu ya. Ada spoiler belakang, dilengkapi juga dengan head mount stop lamp di bagian tengah. Untuk Mazda kalian bisa ngeliat ya, dia tuh sebenarnya bodinya bisa dibilang walaupun mirip-mirip sama adik-adiknya, cuman kalau CX-5 ini lebih besar. Terus di bagian stop lampnya dia masih pakai halogen juga. Di bagian tengah ada emblem Mazda, bagian kiri untuk tipenya CX-5. Bagian kanan ini untuk emblem Skyactiv teknologinya. Di bagian bawah ada lampu reflektor. Sekarang kita coba cek untuk bagian bagasinya ya. Nah, ini untuk bagasi Mazda CX-5 dia memang besar banget ya. Jadi ini salah satu alasan kenapa kebanyakan orang pilih Mazda CX-5, karena bagian bagasinya cukup luas. Di bagian bawahnya ini ada ban serep, kunci roda, dongkrak, ini masih lengkap semua ya. Di bagian kirinya ada lampu, sama ini ada tuas juga buat ngelipet kursi tengah, jadi bisa dari belakang. Dan dia rata lantai ya, jadi kalian kalau misalnya mau bawa barang, cuman penumpang di depan aja, itu bisa dilipat aja bagian tengahnya. Untuk menutup masih manual ya, belum ada power back door.
Sekarang kita next ke bagian interiornya. Oke, sekarang Angel dari bagian interiornya ya. Ini kita mulai dulu dari bagian depan drivernya. Untuk kursinya dia udah leather seat, jadi joknya udah kulit. Untuk pengaturannya, kalau misalnya bagian driver dia udah electric seat ya. Tapi untuk penumpang depan kirinya dia masih manual aja. Untuk bagian door trimnya masih hard plastik, tapi untuk armrestnya dia udah soft touch. Pengaturan kaca hanya satu kaca driver yang auto, yang lainnya masih manual. Ada windows lock, ini ada pengaturan untuk spionnya, karena spionnya juga udah elektrik ya pengaturannya. Di bagian bawah ini ada cup holder, ada door pocket. Untuk handle pintu bagian dalam dia pakai aksen silveran. Di bagian kanan ini ada kisi AC, ada tombol traction off-nya, terus i-stop, AFS off-nya. Banyak banget di pengaturan dari bagian kanan semua, dan kita jamin fitur-fiturnya masih berfungsi semua ya. Di bagian bawahnya lagi ada tuas buat buka kap mesin. Kalau tangki bensin dia ada di bagian bawah sini dekat pintu ya. Untuk tangki bensinnya pun tadi ada di sebelah kiri. Kita next ke bagian setirnya. Untuk setirnya dia udah lapisin kulit. Di bagian kiri ini untuk pengaturan dari head unitnya ya. Untuk volumenya, kalau kalian mau angkat telepon atau reject telepon bisa juga. Ini kalian bisa atur untuk MID-nya ya di bagian info sini. Dan kilometer untuk CS5 ini baru 59.600 tahun 2013, kilometernya 59.000, dan kita jamin kilometernya asli nggak gulung-gulungan ya. Di bagian kanan ada cruise control, di bagian kiri ini ada pengaturan untuk wipernya, kalau bagian kanan baru untuk lampunya ya. Tombol start stop engine ada di bagian kiri karena dia udah keyless juga. Jadi ini modelan kuncinya udah keyless, udah start stop engine. Untuk pengaturan setirnya ada di bagian bawah, dan dia udah tilt dan teleskopik. Kita next ke bagian untuk head unit tengahnya. Nah, ini head unitnya memang nggak terlalu besar, tapi dia udah support untuk Bluetooth, USB, CD, AUX bisa semua. Udah touchscreen juga. Di bagian kiri ini untuk pengaturan tune-nya. Kalau misalnya untuk volume ada di bagian kanan. Kalau kalian mau pakai CD, ini bisa ya di bagian tengahnya sini. Di bagian bawah ini ada tombol untuk lampu hazard. Terus ini untuk pengaturan AC-nya. AC-nya udah dual zone juga. Untuk fan-nya ada di bagian tengah, kiri kanan ini untuk temperaturnya. Di bagian bawahnya lagi ada power outlet, personaling tengah ada di bagian tengah bawah sini, dan transmisinya automatic ya. Ada dua cup holder, rem tangan masih manual. Di bagian tengahnya lagi ini ada armrest, tapi dia belum soft touch ya. Ini ada console box-nya juga ya. Kalau kalian mau pakai AUX atau USB, ini bisa dicolok aja di sini. Ini ada power outlet-nya juga di dalam. Terus kita next ke bagian atasnya. Untuk bagian atasnya ini ada sun visor. Kalau kita buka udah dilengkapi juga sama kaca dan lampu. Bagian kirinya juga sama ya. Ada tempat penyimpanan kacamata di bagian tengah, ada lampunya juga. Untuk lampu dalamnya udah LED ya, jadi warnanya biru tunggal kuning. Ini ada sunroofnya juga di bagian depan. Dia sunroof ya. Jadi sunroofnya di bagian depan aja, nggak ada moonroof untuk bagian belakangnya. Bagian dashboard dia udah soft touch. Ini untuk lacinya. Untuk bagian belakangnya, ini di bagian belakang kalian bisa duduk bertiga ataupun berdua ya. Kalau bertiga ini bisa karena ada headrest-nya juga disediain di bagian tengah. Tapi kalau misalnya mau duduk berdua atau sendiri bisa manfaatin armrest yang ada di bagian tengah. Ini bisa diturunin. Ada dua cup holder juga ya di bagian tengahnya. Dan untuk posisi duduknya, ini bisa dibilang cukup nyaman sih ya. Cuman emang kalau CS5 ini dia udah mentok, jadi kalau kalian mau mundurin udah nggak bisa lagi. Di bagian door trimnya dia sama kayak di bagian depan, cuman kalau misalnya kacanya dia belum auto ya. Di bagian bawah ada door pocket, ini juga ada pocket belakangnya. Di bagian atas hanya tersedia lampu, jadi CS5 ini memang simple, nggak terlalu banyak pernak-perniknya. Tapi kalau misalnya dipakai untuk hari-hari ini cukup nyaman ya, dan bisa jadi salah satu pilihan kalian. Oke, jadi gimana guys? Kalian udah lihat ya untuk eksterior maupun interior dari Mazda CX-5 GT 2013 ini. Buat kalian yang penasaran sama pajaknya, pajak ini sekitar 5 jutaan. Dan untuk harganya nih, harga cashnya kita bandrol dengan harga 210 juta dan kreditnya di 195 juta. Tapi masih boleh nego di tempat ya. Buat kalian yang tertarik bisa langsung hubungi ke nomor Angel di 081387876800. Atau kalian kalau mau lihat mobil-mobil kita yang ada di showroom, kalian bisa cek website kita di www.autofan.net atau kepoin Instagram Angel di @angel_autofan. Tapi kalian jangan lupa nih ya, buat like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu. Bye!